Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali kita lanjutkan kajian dalam jaringan kita ini, menyambung pembahasan kita yang sebelumnya masih terkait dengan ayat muhkam mutasyabih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, kemarin kita sudah sampai pada sifat al-ain ya. Langsung saja, ila an qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa qala Ibnu Labban rahimahullahu ta'ala, nisbatul aini ilaihi ta'ala ismun li ayatihil mubsirah allati biha subhanahu yanduru lil mu'minina wa biha yanduruna ilaihi. Berkata Ibnu Labban rahimahullahu ta'ala, nisbatul aini, penisbatan kata al-ain, kata mata, ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang sebelumnya, tidak ada ya, dalam ayat misalnya litusna'a ala aini atau innaka bi a'yunina, itu adalah ismun li ayatihil mubsirah, itu adalah satu nama bagi ayat-ayatnya yang mubsirah, yang memperlihatkan, yang melihat, yang jelas, yang nyata, itu maksudnya mubsirah. Allati biha subhanahu, yang mana dengannya, dengan ayat tersebut Allah itu melihat kepada orang yang beriman dengan ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran. Allah melihat kepada mereka, Allah mengawasi mereka, Allah memandang mereka, kurang lebih seperti itu. Wa biha yanduruna ilaihi, dan dengannya juga yanduruna ilaihi, mereka orang-orang yang beriman juga melihat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, orang beriman itu mampu melihat kebenaran, mampu melihat kebaikan, mampu melihat ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, itu maksudnya yang duruna ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihat hambanya dengan ayat-ayat tersebut. Orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memperhatikan dan mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan mereka yang tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, yang mengabaikan, tidak mengamalkan, dan seterusnya. Nah, itu maksud daripada kata mubsirah itu. Allah melihat itu. Nah, Ibnu Labban di sini mengatakan bahwa kata al-ainu itu sebenarnya adalah, ya, bahasa langsungnya ya, sebenarnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi otomatis kalau kita mau memahami ayat yang berbunyi innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau itu berada di mata kami, kalau bahasa harfiahnya, berarti versi Ibnu Labban di sini itu diartikan sesungguhnya engkau itu di dalam atau dalam pandangan kami. Nah, itu maksudnya basar. Oke. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma ja'athum ayatuna mubsirah. Ketika datang kepada mereka ayatuna mubsirah, ayat-ayat kami yang nyata, yang jelas, yang terlihat. Nah, surah An-Naml ayat 13. Nasabal basara atau nusibal basar, Allah menisbatkan kata al-basar, dinisbatkan kata al-basar ini lil ayati, kepada ayat, ala sabilil majazi tahqiqan, atas bentuk majaz, tahqiqan sebagai penegas, penguat, kurang lebih seperti itu. Maksudnya adalah
beliau Ibnu Labban di sini ingin mengambil suatu dalil, ingin mencontohkan satu alasan kenapa ayat itu diartikan sebagai ain, yang mana ain sebelumnya kita bahas bahwa ain itu takwilnya adalah ya pada pertemuan sebelumnya ya, takwilnya adalah basar. Nah, sekarang beliau mau mengaitkan ayat itu sama dengan al-basar, jadi indikasinya sama berdasarkan ayat ini. Nah, beliau kutip ayat ini, falamma ja'athum ayatuna mubsirah, ketika datang kepada mereka orang-orang yang lalai ayat-ayat kami yang jelas, yang mubsir. Nah, di sini dinisbatkan kata basar kepada ayat. Nah, ini salah satu contoh, artinya salah satu alasan bahwa ayat itu adalah basar itu. Jelas ya, bahwa ayat itu adalah sama dengan mubsirah itu, yang mana basar itu adalah ain, otomatis ayat itu masuk dalam kategori ain itu. Oke. Walaupun di sini ala sabilil majas ya, walaupun dalam bentuk majas, dalam artian bukan bentuk hakikat. Jadi lain ayat, lain basar. Cuma ayat ini disebut dengan mubsirah, itu penisbatan istilah secara majas, bukan secara hakikat. Ya. Ayat lain, kalau bicara logat, ayat lain artinya, basar juga lain artinya. Tapi ayat kemudian dikatakan basar, mubsirah, itu hanya penisbatan majasi, bukan penisbatan secara sebenarnya. Li'annaha, karena sesungguhnya dia, yang dimaksud dengan ayat itu, sesungguhnya ayat itu al-muradatu bil ainil mansubati ilaihi ta'ala. Dialah yang dimaksud dengan al-ain, dengan mata, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada firman liwalitusna ala aini atau innaka bi a'yunina. Nah, jadi nyambungnya di situ. Nyambungnya di situ. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau ringkas, ain ditakwil dengan basar. Ya, kemarin ya yang kita bahas. Walaupun ada sedikit perbedaan kemarin tentang pengkaitan basar ini kepada ain dari sisi pengistilahannya apakah hakiki atau majasi. Tetapi Al-Imam As-Suyuti sepertinya lebih condong bahwa penisbatan basar kepada al-ain itu hakiki, bukan majasi. Jadi basar atau al-idrak itulah al-ain kemarin yang kita bahas. Itu lain cerita itu. Nah, sekarang ada muncul pendapat daripada Ibnu Labban rahimahullah ta'ala bahwa ayat. Nah, kenapa? Dari mana munculnya ayat? Ya, karena ayat ini sama dengan basar. Ya, itu anunya, persamaannya sama dengan basar. Ada indikasi serupa. Nah, kemudian dikutiplah ayat di sini, dalilnya yaitu falamma ja'atum ayatuna mubsirah. Yang mana yang ayat ini itulah yang dimaksud oleh al-ain, yang al-ain kemarin ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang berkenaan dengan kata ainun di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Waqala, dan beliau berkata, waqala, dan berkata, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha. Al-An'am 104. Ya. Dan Allah berfirman, qad ja'akum basairu mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian basairu mir rabbikum. Ya. Basairu, ayat-ayat mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Di sini di ayat ini langsung bahasanya menggunakan bahasa basair. Jadi ayat itu adalah basirah, ya, adalah basar. Nah, langsung seperti itu. Jadi yang tadi di atas itu ayatuna mubsirah, masih agak dibedakan ayatuna mubsirah. Nah, untuk yang kali ini langsung qad ja'akum basairu mir rabbikum. Nah, basairu itu para mufassir mengatakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang kedua kurang lebih seperti itu daripada Al-Imam Ibnu Labban. Faman absara fali nafsihi, siapa yang melihat maka untuk dirinya. Setiap orang yang mengamalkan, yang melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dia amalkan, apa yang dia ikuti aturan-aturannya, maka fali nafsihi, maka itu untuk dirinya.
Wa man amiya, dan siapa yang buta tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alaiha, maka ke atas dia pula juga ganjarannya atau siksaannya. Okey. Qala, kemudian beliau berkata, Ibn Labban, faqauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, bersabarlah engkau wahai Muhammad li hukmi rabbika, terhadap hukum-hukum Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau itu berada bi a'yunina, di pandangan-pandangan kami, di mata-mata kami, kalau secara harfiah kurang lebih seperti itu. Nah, artinya surah At-Tur 48. Artinya adalah bi ayatina tanzuru biha ilaina. Maksudnya di sini di tafsirnya adalah ayat-ayat kami yang engkau melihat dengannya kepada kami, wa nanzuru biha ilaika, dan kami pun melihat kepadamu. Nah, itu maksud daripada bi ayunina, bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kalau mau diartikan secara mafhum, itu berada dalam ayat-ayat kami. Tenang saja, engkau melihat kepada kami, engkau mengamalkan ayat tersebut, engkau melihat kebesaran kami, engkau melihat keagungan kami. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa nanduru biha ilaika, dan tentunya kami juga, karena engkau mengamalkan ayat kami, mengindahkan perintah dan larangannya, maka tentunya kami juga akan melihat kepada engkau, akan senantiasa memperhatikan engkau. Nah, itu maksud daripada atau mafhum daripada ayat fa innaka bi ayunina. Khair. Qala, dan berkata Ibnu Labban, wa yu'ayyidu annal murada bil ayuni huna al ayatu, dan yang menguatkan bahwasanya yang dimaksud ayun di sini adalah ayat. Ini mau tegaskan lagi, yang menguatkan bahwasanya dimaksud dengan mata di sini dalam ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ayat. Kaunuhu ialah Allah lah. Kaunuhu ialah Allah, adanya Allah itu. Allala biha as-sabra li hukmi rabbih sarihan fi qawlihi inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Al-Insan 24-23. Okay. Saya ulangi lagi. Wa yu'ayyidu, dan beliau mengatakan yang menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mata adalah ayat, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala mentaklilkan, menyebabkan, begitu maksudnya, mengalasankan as-sabra, atau mengaitkan kesabaran itu li hukmi rabbih, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaitkan kesabaran kepadanya, kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan kesabaran. Maksudnya begini, Allah menyuruh dia bersabar, menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar, karena ada taklil, alasan dia disuruh untuk bersabar. Apa dia? Karena adanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas itu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ke situ, maksudnya ini paham enggak dulu? Jadi maksudnya begini. Kan orang itu kalau dia disuruh untuk bersabar, berarti ada pegangan, kan kurang lebih seperti itu. Misalnya sabar mako dulu, sabar mako dulu, karena tenang saja, santai saja, insya Allah kamu lolos. Jadi kata lolos itu, itulah yang ditaklilkan kesabaran kepada orang tersebut. Ya, saya rasa bisa dipahami ya. Sabar, sebentar lagi kamu pasti akan lolos jago itu nanti. Nah, ini disebut kelolosan ini itulah yang disebut dengan sesuatu yang ditaklilkan kesabaran itu kepadanya. Nah, itu yang maksudnya. Jadi nah di sini mau dikaitkan dengan masalah sifatullah di sini, ayat-ayat sifatullah. Jadi kata beliau itu jelas itu ditaklilkan kesabaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ayat itu pada firman Allah taala yang berbunyi inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan
Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Nah, ini dia Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanzilan, suatu penurunan. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, dan jangan engkau mentaati dari mereka orang yang berdosa dan orang yang kafir. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Okay, sabar engkau Muhammad. Kenapa kamu bersabar? Karena kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang lagi, karena kami menurunkan kepada engkau suatu pengawasan basar, suatu penglihatan. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi ayat ini menegaskan secara gamblang, kata beliau, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah basar, atau yang dimaksud dengan basar itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan mungkin disuruh untuk bersabar kalau tidak ada jaminan. Maksudnya sabar mako. Begitu ji, enggak mungkin. Pasti sabar mako. Nah, insyaallah lolos jako itu. Saya nguji ko nanti. Misalnya seperti itu. Saya yang atur. Nah, itu. Nah, ini kulihat jako, kulihat aja ku perhatikan aja ku tenang aku saja. Nah, itu maksudnya. Jadi ada pegangan terhadap orang yang disuruh untuk bersabar tersebut, yang mana pegangan tersebut adalah tentunya yang bisa membuat dia tenang. Apa yang dia bisa membuat dia tenang dalam kasus ini adalah karena dia dilihat. Tenang saja karena dia diperhatikan, karena dia dipelihara, karena dia dijaga. Nah, itu maksudnya. Jadi kata Al-Quran di sini, ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah maknanya adalah basar, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Itu penegasnya. Kemudian apa lagi nih? Ya. Qala, beliau berkata, Ibnu Labban ya, masih, wa qauluhu fi sabihinati Nuh. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bahteranya atau perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam pada ayat yang berbunyi tajri bi a'yunina, surah Al-Qamar 14, perahunya itu tajri, berlari, berangkat, bi a'yunina, dengan mata kami. Nah, ini dia dengan a'yun. Jadi ada kata ain di sini. Tafsirnya adalah bi ayatina, itu dengan ayat-ayat kami. Jadi lagi-lagi ayun di sini diartikan sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk bagian atau sebagai bentuk ganti, kurang lebih seperti itu, akan bahasa basar, pengawasan, penglihatan. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, di sini bidalilin, karena ada suatu dalil lagi. Artinya kata tajribi aina, dalil ayatnya adalah wa qala rkabu biha bismillahi majriha wa mursaha, Hud 14. Wa qala, dan ia berkata, irkabu, naiklah kalian, biha padanya, pada perahu tersebut, bismillahi majriha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menjalankannya dan yang menetapkannya di atas lautan. Hud ayat 14. Jadi tajri bi a'yunina, a'yun di sini diartikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dalilnya begini, naiklah ke atas perahu. Ayat juga ini yang mengatakan naiklah ke atas perahu dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Ini kan ayat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Naiklah ke perahu tersebut. Nah, kemudian perahu itu tajri bi a'yunina. Nah, dia pun berangkat, dia pun melaju bi a'yunina dengan ayat-ayat kami, yang mana ayat tersebut kalian gunakan untuk naik ke atas perahu tersebut. Nah, itu maksudnya, penegasannya. Oke. Wa qala, dan Allah berfirman, walitusna'a ala aini, Toha 39, dan engkau Nabiullah Musa, ya, kemarin kita sudah sedikit singgung, akan diperlakukan ala aini, atas mataku, artinya atas ayat-ayatku. Jadi diartikan ayat aku. Versi Ibnu Labban tadi ini beliau lebih cenderung atau lebih fokus kepada ayun itu diartikan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Mana tadi? Artinya ala hukmi ayati, artinya atas hukum, ya, engkau akan diperlakukan atas hukum ayatku allati auhaituha ila ummika, yang mana aku wahyukan dia kepada ibumu. Engkau wahai Musa akan diperlakukan sesuai ayatku. Nah, itu maksudnya. Jadi ala aini itu artinya adalah engkau akan diperlakukan sesuai dengan ayat-ayatku, yang mana ayatku itu aku wahyukan kepada ibumu. Apa ayat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada ibunda Nabiullah Musa? Anirdi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Nah, itu dia. Susukanlah dia Nabiullah Musa, ya. Kemudian fa idza khifti alaihi, apabila kamu khawatir terhadapnya karena ada pasukan daripada Firaun untuk menangkapnya, untuk membunuh bayimu, fa'alqihi fil yammi, maka buanglah dia ke sungai. Ini ceritanya panjang, ya. Buanglah dia ke sungai. Nah, itulah yang kemudian dihanyutkan, kemudian ditemukan oleh Firaun. Al-Qasas ayat 7. Intaha. Jadi kata tusna'a ala aini itu ala ayati, bahasa ringkasnya kurang lebih seperti itu. Engkau akan diperlakukan sesuai dengan ayatku. Apa ayatku? Ayatku adalah yaitu anirdi'ihi. Nah, jadi kesimpulannya beliau lebih intinya beliau lebih kepada al-ain itu diartikan ayat. Ibnu Labban, ya. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang selain daripada Ibnu Labban rahimahullahu taala, al-muradu bi wa qala ghairuhu, dan berkata yang selainnya, berarti ini perkataan daripada Al-Imam As-Suyuti. Okey, kita mau simpulkan dulu sedikit. Ini perkataan Ibnu Labban dari atas tadi. Ibnu Labban mengatakan bahwa al-ain itu adalah ayat Allah, al-mubsirah, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diartikan sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya kan pendapat yang sebelumnya itu di atas mengatakan adalah al-ain itu al-basar. Okey, itu kita terima. Al-ain al-basar. Kemudian muncullah pendapat Ibnu Labban yang mengatakan ayat. Kenapa? Karena sama aja dengan basar. Nah, itu loh maksudnya. Sama aja dengan basar. Dalilnya itu tadi, ya, falamma jahab ayatuna mubsirah. Jadi ada kata ayat mubsirah. Mubsirah ayat. Nah, itu sama kurang lebih. Kemudian selanjutnya ada qad ja'akum basair. Ada juga bahasa basair di situ, yang mana basair itu adalah ayat juga. Jadi nyambung antara ayat dengan basar itu tercantum pada kedua ayat ini tadi. Kemudian selanjutnya fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, engkau berada dalam pandangan kami. Artinya di situ para mufassir mengatakan adalah ayat-ayat kami. Kemudian ditegaskan lagi dengan beberapa ayat di bawah sini, di antaranya adalah kesabaran itu dinisbatkan kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala, basarnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah ayat. Nah, basarnya itu adalah ayat. Jadi sama lagi antara pandangan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah dengan ayat. Pada ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana. Nah, di situ dia al-Qur'ana. Al-Qur'ana diartikan sebagai ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sebenarnya kalau mau disambungkan adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran itu dikaitkan ke sana supaya ada harapan untuk bersabar, karena toh juga diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Okey. Kemudian ayat yang selanjutnya yang beliau kutip adalah contoh tentang bahteranya Nabiullah Nuh alaihissalam, yang mana juga ada kata ayun di situ yang diartikan dengan ayat berdasarkan dalil ayat yang dipakai oleh orang-orang yang naik di atas perahunya Nabiullah Nuh itu, yaitu bismillahi majreha wa mursaha, tajrinya tentunya bi ayatillah tadi. Okey, bi ayatillah yang dipakai untuk naik ke kapal tersebut. Kemudian walitusna ala aini juga diartikan di sini atas ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Karena memang ada ayat Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya untuk disusukan kalau dia takut dibuang ke sungai. Nah, ini dalil-dalil yang berkenaan tentang ayat itu diartikan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Khair. Nah, wa qala ghairuhu. Nah, ini baru bukan Ibnu Labban, ya.
Imam Suyuti mengatakan wa qala ghairuhu, dan berkata yang selain daripada Ibnu Labban, al muradu bil ayati kila'atuhu ta'ala wa hifdzuhu. Ya, adalah yang dimaksud pada ayat-ayat di atas tadi. Yang dimaksud dengan pada ayat-ayat tadi yang disebutkan di atas tentang kata al-ain itu adalah kila'atuhu ta'ala wa hifdzuhu, adalah pemeliharaan. Kila'ah itu hirasah, ya. Hirasatullah, kila'atullah, ya, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, wa hifdzuhu, dan pemeliharaannya. Nah, itu yang selain daripada Ibnu Labban menurut Al-Imam As-Suyuti. Dan di sini Al-Imam As-Suyuti tidak mengomentari pendapat yang selain daripada Ibnu Labban. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Al-Imam As-Suyuti terkait dengan al-ain dalam ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, sepertinya masalah hakikatnya anak-anak aku sekalian kita pasrahkan kepada beliau karena kita tidak bisa menilai. Yang jelasnya beliau di sini tidak ada komentar terhadap pendapat yang selain daripada pendapatnya Ibnu Labban yang mengatakan bahwa al-ain itu adalah kila'atullah wa hifdzullah, penjagaan atau pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Khair, selanjutnya wa min dzalika, dengan di antara ayat sifatullah itu adalah al-yadu, yaitu tangan. Nah, ini fi qaulihi, pada firman Allah taala misalnya yang berbunyi lima khalaqtu biyadayya, karena apa yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Surah Shad ayat 75. Lima khalaqtu biyadayya, kalau tidak salah ini berkenaan dengan iblis, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuatmu itu enggan, tidak mau untuk sujud terhadap apa yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku, maksudnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, di sini ada kata biyadayya, ini masuk dalam kategori ayatus sifat. Kemudian yang kedua, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Fatah ayat 10 sudah kita singgung ini kemarin berkenaan dengan bai'atur ridwan. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullah fawqa aydihim. Okey. Apalagi contohnya mimma amilat aidina an amam fahum laha malikun. Surah Yasin 70 71. Okey. Wa annal fadla biyadillah, seterusnya sesungguhnya kemuliaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid 29. Nah, wahia, dan dia, kata yadun di sini muawwalatun bil qudrah, itu ditakwil dengan qudrah, kekuasaan atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lima khalaqtu biyadayya, karena apa yang aku telah ciptakan dengan kudrahku, kekuasaanku, kemampuanku. Yadullah fawqa aydihim, kudrah Allah di atas tangan mereka. Mimma amilat aidina, akan apa yang telah dilakukan oleh kudrah kami. Wa annal fadla biyadillah, dan sesungguhnya kemuliaan itu berada pada kudrah Allah Subhanahu. Jadi semuanya diartikan kudrah. Okey. Wa qala as-Suhaili, berkata Imam Suhaili rahimahullahu taala, al-yadu fil asli kal basar. Al-yadu, tangan itu, fil asli, pada asalnya, kal basar, sama dengan al-basar tadi di atas. Ibaratun an sifatin limausufin, dia adalah suatu ibarat, suatu gambaran, an sifatin, tentang suatu sifat, limausufin, kepada yang disifati. Jadi bukan selesai masalah kalau begitu. Jadi dia bukan benda, dia bukan fisik, berarti dia adalah sifat. Kalau sudah kita artikan sifat, berarti tidak ada indikasi tajsim. Itu versi daripada Al-Imam As-Suhaili. Jadi asalnya katanya sama dengan proses pengasalan al-basar itu di atas tadi itu. Yadun juga seperti itu. Okey. Walidzalika, oleh sebab itulah, ya, oleh sebab dia dikategorikan sebagai sifat, atau dia diibaratkan sebagai satu sifat yang bersifat kepada yang disifati, yang dimausufkan. Madaha subhanahu wa ta'ala, Allah memuji dengan menggunakan bahasa tangan, makrunatan ma'al absar, ya, bersamaan atau dibarengi dengan bahasa atau kata al-absar, fi qaulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ulil aidi wal absar
yang mempunyai tangan dan penglihatan. Shad 59 kalau diartikan secara harfiah. Jadi Al-Imam As-Suhaili ingin mengkategorikan yadun sebagai suatu sifat, sama dengan al-basar, sifat juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, pengkategorian dia sebagai suatu sifat, ya, ada dalilnya enggak? Nah, ini dia dalilnya adalah ya karena dia bersamaan, disamakan, digandeng, ya, dibarengi bersama-sama antara basar dengan al-aidi pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi ulil aidi wal absar dalam bentuk pujian. Jadi Allah memuji dengan menggunakan kata al-aidi dan al-absar itu. Walam yamdahuhum, dan Allah tidak memuji mereka, ya. Mereka siapa yang dimaksud di sini ulil aidi wal absar itu kalau tidak salah berkenaan dengan para nabi. Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, ulil aidi wal absar yang mempunyai, kalau mau kita artikan secara mafhum yang biasa kita dengar, yang mempunyai kekuatan dan basirah. Kurang lebih seperti itu. Zukuwatin wa basiratin dalam tafsirnya. Walam yamdahun, dan Allah tidak memuji mereka ini para nabi ini bil jawarihi dengan anggota tubuh, fisik. Dia tidak puji dengan fisik. Kenapa? Li'annal madha, karena sesungguhnya namanya pujian itu innama yata'allaqu bis sifat. Sesungguhnya dia terkait dengan sifat. La bil jawahir, bukan terkait dengan benda, bukan terkait dengan fisik. Ya jelas. Jadi memuji, menyanjung sesuatu atau seseorang itu tentunya bentuk sanjungan kita itu harus yang berkata sifat, tidak boleh berkata benda, harus menggunakan bahasa sifat, cantik, elok, gagah, pintar. Nah, ini bahasa-bahasa sifat seperti itu, bukan bahasa tangan, kaki dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk persamaan antara al-yadun dengan al-absar dari sisi dia adalah sifat karena digandengkan dalam suatu ayat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji. Qala siapa ini? Al-Imam As-Suhaili berkata, walihada, oleh sebab itulah qala al-Asy'ari. Oleh sebab itulah berkata ulama-ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah mengkategorikan kata yadun sebagai sifat. Innal yada, bahwasanya kata tangan itu adalah sifatun warada biha asyar'u, adalah kata sifat yang warid biha dengannya syariat. Artinya yang ada di dalam syariat. Oke. Walladhi yaluhu min ma'na hadhihi sifati annaha qaribatu min ma'na al-qudrati. Adapun yang mendekati kurang lebih ini yaluhu yang agak jelas itu disebut Allah yang jelas min makna hadhihi sifati daripada makna ini sifat ID itu tangan itu annaha bahwasanya dia itu qaribatun min maknal qudrati, mendekati makna qudrah. Jadi kenapa diartikan sebagai qudrah dia, ya, karena tangan itu indikasi jelasnya, artinya kudrah itu sangat dekat sekali, ya, kekuatan, kemampuan. Ya, kalau secara kesehari-harian yang biasanya manusia itu diidentikan kekuatannya itu dengan tangan, karena tanganlah yang paling banyak aktivitasnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kudrah, kemampuan itu sangat dekat maknanya dengan yadun, atau yadun itu sangat dekat maknanya dengan kudrah. Illa annaha, kecuali hanya saja dia akhassu wal qudratu a'ammu. Tangan itu lebih mengkhusus, sedangkan kudrah itu lebih meluas. Jadi hampir sama, tetapi agak sedikit perbedaan dari sisi amkhasnya. Kalau kudrah agak meluas, mampu apa saja, sementara bahasa tangan itu agak lebih terkhusus dari bahasa kudrah tersebut. Kal mahabbati ma'al iradati wal masyiati, sama dengan cinta atau suka, ma'al iradati, ya, bersama dengan kata iradah, wal masyiah, kemauan, iradah, masyiah, hampir sama artinya. Sama katanya dengan kata mahabbah. Jadi keinginan, suka atau cinta itu hampir sama dengan kemauan atau keinginan. Misalnya kalau kita mau bahasakan, ya, bahasa keseharian misalnya, ya, saya ingin membuatmu bahagia, misalnya, ini contoh saja, ya, saya ingin membuatmu bahagia. Nah, iradah, ya, masyiah, masyiah atau iradah, ingin membuatmu bahagia, itu bahasa umum yang kita gunakan.
Satu, menggunakan bahasa saya cinta, saya suka ya membuatmu bahagia misalnya. Saya suka untuk membuatmu bahagia. Nah, ini narasinya sudah beda ya. Yang satunya itu agak mengumum. Kelasnya kelas umum kurang lebih seperti itu. Aku ingin membuatmu bahagia, dan satunya saya suka, saya cinta untuk membuatmu bahagia. Jadi ini lebih khusus, ini lebih dalam, ini lebih menusuk di hati, kurang lebih seperti itu. Jadi ada am, ada khas. Nah, begitu juga dalam kasus antara kudrah dengan al-yadu itu. Al-yadun dengan kudrah itu. Bagaimana mencontohkannya ya? Misalnya begini, contoh tadi saja kita pakai, kita rubah artinya ya. Saya mampu untuk membuatmu bahagia. Mampu untuk membuatmu bahagia. Ini bahasa-bahasanya kalangan remaja-remaja ya. Saya mampu untuk membuatmu bahagia. Yang satunya mengatakan, saya akan membuatmu, misalnya ya, saya akan membuatmu bahagia dengan tangan saya sendiri. Nah, ini bahasanya lebih mengumum, ini agak mengkhusus. Ini agak ya biasa-biasa saja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini agak dalam maknanya. Jadi kita pun yang mendengar, kalau kita memilih dua bahasa tersebut, tentunya kita akan pilih bahasa yang di sini. Yang satunya mengungkapkan kepada kita perasaannya bahwa dia mampu untuk membahagiakan kita. Yang satunya mengungkapkan perasaannya dia akan membuat kita bahagia dengan tangan dia sendiri. Maksudnya dengan usaha dia, dengan kegigihan dia, dengan motivasi dia dan semacamnya. Tentunya ini lebih serius berbanding yang ini, kan begitu ceritanya. Jadi antara am dan khas saja, antara kudrah dengan al-yadu itu. Oke. Fa inna fil yadi tasyrifan laziman. Nah, itu kan fa inna fil yadi, karena sesungguhnya di tangan itu ada kemuliaan yang lazim, ada kemuliaan yang lebih. Yang ini melebihi daripada yang ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Wa qala al-Baghawi, dan berkata Imam al-Baghawi rahimahullahu taala fi qaulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi biyadayya ya, bahasa tadi di atas, lima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tangan saya. Fi tahqiqillahi at-tasniyat fi tahqiqillahi at-tasniyata fil yadi dalilun ala annaha laysat bi ma'nal qudrati wal quwwati wan ni'mati, innama huma sifatani min sifati dzatihi ta'ala. Ya, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi lima khalaqtu biyadayya, dalam hal Allah menggunakan bahasa biyadayya tadi itu dalam menegaskan pujiannya kepada Nabi Adam. Ya, kan begini ceritanya ini. Fi tahqiqillahi tasniyata fil yadi, dalam hal menegaskannya Allah Subhanahu wa taala suatu pujian dengan menggunakan bahasa yadun. Itu petanda, itu adalah dalil ala annaha, bahwasanya yadun itu tidak bermakna kudrah. Ya. Tidak, bukan kudrah maknanya, karena kudrah itu lebih luas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kan begini ceritanya anak-anakku sekalian. Jadi Allah ini memuji siapa? Memuji Adam alaihissalam. Dia ada keistimewaan. Makanya dia di tasniah, dipuji. Dia ada keistimewaan. Sementara iblis tidak ada. Dan yang lainnya juga tidak ada. Adam punya keistimewaan tasniah. Apa bentuk keistimewaan Nabiullah Adam? Nah, Allah memuji dia sebagai bentuk keistimewaan dia. Dia puji dengan menggunakan bahasa, aku ciptakan dia dengan menggunakan kedua tanganku sendiri. Nah, itu maksudnya. Dia ciptakan dengan menggunakan khalaqtu biyadaya, dengan kedua tangan. Itu bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabiullah Adam. Nah, ini menjadi suatu indikasi bahwa kata yadun itu ya, tidak sama artinya dengan kudrah. Paham ya? Ya, kalau kudrah itu, ya kalau dibahasakan kudrah berarti tidak ada keistimewaan Nabiullah Adam. Allah itu kudrah menciptakan Nabiullah Adam, kudrah menciptakan malaikat, kudrah menciptakan iblis. Sama ji kalau bahasanya kudrah, tapi beliau Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yadun. Ini suatu bentuk pujian atau keistimewaan kepada Nabiullah Adam alaihissalam yang kemudian mengindikasikan bahwa bahasa yang dia gunakan dalam memuji itu tidak sama dengan
pada umumnya, yaitu kudrah contohnya misalnya, atau kuwah atau nikmah. Allah punya kekuatan dalam menciptakan malaikat, iblis, Adam, memberikan nikmat malaikat dan seterusnya, sama. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang mengkhususkan keistimewaan tersebut. Nah, ketika di ayat ini ia menggunakan bahasa al-yadun, itu petanda bahwa dia sedang mengistimewakan Nabiullah Adam alaihissalam dengan bahasa yadun yang tidak sama dengan makna kudrah, nikmah atau kuah. Oke. Wa innama, sesungguhnya dia yadun itu, huma keduanya, yadaya sifatan, itu salah satu sifat min sifati zati, daripada sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keistimewaan berbanding yang lainnya. Oke. Wa qala Mujahidun rahimahullahu taala, al yadu hahuna silatun wa ta'kidun ka qaulihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Ar-Rahman ayat 27. Ya. Berkata Imam Mujahid rahimahullahu taala, al-yadu hahuna, ya tangan di sini, kata beliau, dalam kata khalaqtu biyadayya adalah silah, wa ta'kidun adalah sekedar penghubung atau penegas, kurang lebih seperti itu. Jadi khalaqtu biyadayya adalah yang telah aku ciptakan biyadayya, ya, melalui tanganku, kurang lebih seperti itu. Jadi ditegaskanlah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam dengan menggunakan bahasa yadun, tidak lebih, hanya sekedar silah saja, atau penegas, artinya menegaskan bahwa dia menciptakan Nabiullah Adam dengan menggunakan tangannya tanpa ada unsur makna lain dalam arti yang mengkhususkan keistimewaan Nabiullah Adam, tidak seperti itu. Jadi sekedar penegas. Kaqaulihi, nah di sini diperbandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika ar-rahman, ya. Dan tunggallah, ya, kekallah wajah Tuhanmu, diri Tuhanmu. Jadi wajhu rabbika di sini sudah selesai maknanya. Jadi wajhu di sini hanya sekedar silah penghubung, ya. Wa yabqa rabbuka sebenarnya, ya, cuma diadakan wajhun di sana sebagai penegas saja, sekedar penegas bahwa yang kekal adalah diri Allah, zat Allah, wajhun itu. Khair. Nah, qala al-Baghawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam Baghawi rahimahullahu taala, wa hadza ta'wilun ghairu qawiyyin, ini adalah takwil yang tidak kuat, kata beliau. Li'annaha, karena sesungguhnya dia, lau kanat silatan, andai kata dia adalah silah, hanya sekedar penghubung, lakana li iblis ayyakula, maka adalah iblis itu sepatutnya mengatakan, in kunta khalaqtahu, jika engkau menciptakan dia, telah menciptakan dia, faqad khalaqtani, maka engkau juga telah menciptakan aku. Jadi begini anak-anakku sekalian, kan di ayat tadi yang mengatakan wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang membuatmu tidak mau untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, kemudian iblis alaihi la'na menjawab, ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, itu jawaban daripada iblis. Nah, oke, itu ayatnya, ya. Kemudian kalau kita menjadikan yadaya itu hanya sekedar silah saja, tanpa ada makna lebih, tanpa ada pengkhususan keistimewaan dalam hal menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, maka sepatutnya jawaban iblis, ya, harus begini bahasanya, redaksinya, in kunta qad khalaqtahu faqad khalaqtani, jika engkau telah menciptakan dia, maka engkau juga sebenarnya telah menciptakan aku. Artinya adalah sebagaimana engkau ciptakan dia, ya, engkau juga ciptakan aku. Sebagaimana engkau ciptakan dia dengan tanganmu, tanpa ada makna keistimewaan di sini tadi, ya, maka engkau juga menciptakan aku dengan tanganmu. Begitu sama aja. Tapi masalahnya di ayat tersebut, iblis alaihi laknat tidak menggunakan redaksi in kunta qad khalaqtahu faqad khalaqtani, tetapi dia menggunakan bahasa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya,
engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis menggunakan bahasa yang berbeda. Itu artinya anak-anakku sekalian bahwa memang ada perbedaan antara iblis dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, perbedaan itulah yang kemudian meruntuhkan makna atau membantah makna silah yang dimaksud oleh Al-Imam As-Suhaili tadi di atas. Nah, ini bantahan daripada Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Jadi secara tidak langsung dengan jawaban yang berbeda dari iblis alaihi la'nah itu sebenarnya mengindikasikan kepada kita bahwa memang ada perbedaan. Dalam hal ini terkait keistimewaan antara Adam dengan iblis, yang mana Adam diciptakan langsung istimewa terkhusus dengan tangannya, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keistimewaan, dan iblis tentunya tidak diciptakan seperti itu. Khair. Nah, itu maksud daripada bantahan daripada Imam Al-Baghawi di sini. Wa kadzalika fil qudrati wan ni'mah. Nah, begitu juga ta'wilun ghairu qawi itu kalau kita mau kaitkan dengan kudrah juga, dengan nikmah juga, karena itu tadi ya, tidak ada keistimewaan. Wala yakunu li Adam fil khalqi maziyatun ala iblis. Nah, ini dia. Dan tiadalah bagi Nabiullah Adam alaihissalam, kalau memang diartikan silah atau takkid saja, dalam penciptaan Nabiullah Adam itu tidak ada maziyah, perbedaan atau keistimewaan ala iblis terhadap iblis alaihi la'nah. Khair. Oke. Selanjutnya waqala Ibnu Labban, berkata Imam Ibnu Labban rahimahullahu taala, fa in qulta, jika engkau katakan, fama haqiqatul yadaini fi khalqi Adam, apa hakikat kedua tangan itu dalam proses penciptaan Nabiullah Adam? Pada kata tadi. Jadi apa sih hakikatnya tangan itu? Nah, tadi kita membahas masalah kandungan makna ya, kandungan makna daripada penciptaan Nabiullah Adam dengan menggunakan tangan, yaitu keistimewaan. Dia lebih istimewa daripada yang lain. Nah, sekarang hakikat tangan itu sendiri dalam penciptaan Nabiullah Adam itu seperti apa? Jika memang ada pertanyaan seperti itu, kata Al-Imam Ibnu Labban. Nah, qultu, maka aku katakan, kata beliau, jawabannya begini. Allahu a'lam bima arada. Ya Allah itu lebih tahu terhadap apa yang dia inginkan dengan bahasa tangan dalam ayatnya. Walakinnalladzi istasmartuhu min tadabburi kitabi, akan tetapi yang aku munculkan, yang aku istimbat, kata beliau, min tadabburi kitabihi, dari hasil mentadabburkan kitabnya Al-Quran, memahami, mengkaji, meneliti, menghayati, itu maksud tadabbur, annal yadaina, bahwasanya kedua tangan itu, bahasa dua tangan, isti'aratun linuri qudratihil qaimi bi sifati fadlihi. Itu merupakan bahasa isti'arah, bahasa pinjaman, bahasa yang digunakan linuri qudratihi, bagi nur, cahaya kudrah Allah Subhanahu wa taala al-qaimi, yang berdiri atau yang berada, bi sifati fadlihi, pada sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hasil kajian lah, kurang lebih seperti itu, atau istismar, atau bahasa kita biasa dikenal dengan istimbat daripada Ibnu Labban. Setelah mengkaji Al-Quran lebih dalam tentang makna dua tangan di ayat tersebut, beliau mengatakan tentang makna dua tangan dalam hal menciptakan Nabiullah Adam, beliau berkesimpulan begini, bahwa itu sebenarnya bahasa isti'arah, bahasa sindiran, bahasa kinayah, yang mana digunakan itu untuk menggambarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya kudrah Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahaya kudrah itu bersumber dari sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Walinurihal qaimi bi sifati adlihi, dan bagi cahayanya yang berada atau yang berdiri pada sifat adilnya Subhanahu wa taala. Cahaya kudrah Allah Subhanahu wa taala, atau cahaya kudrah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sifat kemuliaannya, atau cahaya kudrah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sifat keadilannya. Itulah yang dimaksud dengan kedua tangan itu. Oke. Wa nabbaha ala takhsisi Adama wa takrimihi bi an jama'a lahu bi khalqihi baina fadlihi wa adlihi. Dan Allah memperingatkan di ayat tersebut ala takhsisi Adama, dalam hal menghususkan Nabiullah Adam, wa takrimihi, dan memuliakan Nabiullah Adam, bi an jama'a lahu bi khalqihi, ya, dengan cara apa? Dengan cara ia kumpulkan
lahu kepadanya, kepada Nabiullah Adam, fi khalqihi dalam menciptakannya, dalam proses menciptakannya itu, baina fadlihi wa adlihi, antara kemuliaannya dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa kedua tangan, yang mana maksudnya adalah proses yang berlangsung dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk pemuliaannya. Okey. Qala, beliau berkata, wa sahibatul fadli hiyal yamin. Ibnu Labban mengatakan bahawa sahibatul fadli, yang memiliki kemuliaan itu adalah hiyal yamin, ialah yang kanan. Allati dzakaraha fi qaulihi, yang mana ia sebutkan itu, kata kanan itu pada firman-Nya yang berbunyi was-samawatu matwiyatun biyamini. Was-samawatu, adapun langit itu di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti, matwiyatun, itu dilipat, digenggam, disengkram dengan tangan kanannya. Itu bahasa tangan kanan. Surah Az-Zumar 67, subhanahu ta'ala. Jadi beliau di sini mengutip perbandingan kurang lebih seperti itu terhadap bentuk keistimewaan atau kemuliaan, ya, yang mana digambarkan dalam ayat itu menggunakan bahasa tangan. Namun kali ini yang dimaksud adalah tangan kanan. Khair. Jadi secara tidak langsung ayat yang mengatakan biyaminihi ini juga, ini adalah diartikan sebagai fadl Allah Subhanahu wa taala, adal Allah Subhanahu wa taala. Khair. Wa min dzalika, dan di antaranya, ya apalagi nih, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat yang masuk dalam kategori mutasyabih, as-saq, betis. Nah, kurang lebih seperti itu makna harfiah, ya, betis. Fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yauma yukshafu an sakin, di hari yukshafu, disingkap, an sakin, daripada betis. Nah ini kan mengindikasikan tajasim, ya, bentuk fisik. Nah, kurang lebih seperti itu. Al-Qalam 42. Nah, terpaksa harus kita takwilkan. Wa ma'nahu, nah maknanya adalah an syiddatin wa amrin azimin. Jadi an sakin itu artinya an syiddatin, dari yang luar biasa, syiddah, keras, wa amrin azimin, dan perkara yang sangat besar. Jadi yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, ya. Gambaran hari kiamat itu apa? Syiddah, amrun azim, huru hara dan lain sebagainya. Itu disebut dengan sak. Takwilnya, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan dalam bahasa keseharian yang dipakai oleh orang-orang Arab, qamatil harabu ala sakin, berdiri peperangan itu di atas betis. Maksudnya itu kata, kalau kita dengar daripada orang Arab, kata seperti itu dalam menggambarkan suatu peperangan, maksudnya itu sengit, ya. Qamatil harabu ala sakin itu artinya sengit, berkacau, berhuru hara, luar biasa sekali. Itu disebut dengan ansang. Itu bahasa masyhur di kalangan orang Arab dalam menggambarkan peperangan. Nah itu yang diambil, karena kemarin kita sudah bahas bahwa sebagian ulama mengatakan kalau takwilnya itu tidak jauh daripada lisannya orang Arab, maka itu kita ambil tanpa kita permasalahkan. Nah, kurang lebih sama dengan di sini. Maka qamatil harabu ala sakin itu bahasa kesehari-harian yang biasa kita dengar, biasa kita ketahui daripada orang Arab, maka kita gunakan bahasa itu dalam menggambarkan sak yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ye. Aro, ay. Allah.
Oke, mana tadi? Ya. Akhrajal Hakimu fil Mustadrak, ya, mengeluarkan suatu riwayat Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak min tariqi Ikrimah, dari jalannya Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, annahu su'ila an qaulihi, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang firman Allah taala yang berbunyi yauma yukshafu an saqin. Jadi ditanya Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Qala, beliau berkata, idza khafiya alaikum syai'un minal qur'ani fabtaghuhu fisy-syi'ri. Apabila berlindung tidak kalian ketahui alaikum ke atas kalian syai'un sesuatu daripada Al-Qur'an, daripada ayat Allah, fabtaghuhu fisy-syi'ri, maka cari dia maknanya, maksudnya di dalam syairnya orang-orang Arab. Fa innahu diwanul Arab, karena sesungguhnya syair orang Arab itu adalah diwannya. Sesungguhnya syair itu adalah diwannya orang-orang Arab, adalah karyanya sesuatunya yang menjadi rujukan oleh orang-orang Arab dalam bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang mudah, atau bahasa-bahasa yang dipahami. Ama sami'tum qaulas syair, tidakkah kalian mendengar perkataannya seorang penyair yang mengatakan isbir anak innahu syarrum baq, isbir anak innahu syarrum baq, qad sanna li qaumuka darbal a'naq wa qamatil harabu bina ala saq. Ya, ini kutipan syairnya. Bersabarlah wahai anak itu anak unta, ya. Innahu syarrum baq, sesungguhnya dia sya'nun, ya, adalah keburukan yang kekal, yang baq, yang selamanya. Qad sanna li, yang telah memutuskan kepadaku kaumuka, kaummu, orang-orangmu, dorbal anak, yaitu memukul tengku, artinya berperang, ya, dorbal anak, wa qamatil harabu, dan terjadilah pertempuran itu bina terhadap kami ala sak, itu sangat sengit, ya, sangat luar biasa sekali itu ala sak. Jadi syair ini menggambarkan tentang keadaan pertempuran yang sengit. Poinnya di situ yang mau diambil dari bait syair ini. Jadi ini adalah ungkapan seseorang yang tidak tega melihat anak unta atau anak kuda misalnya dan semacamnya, yang kemudian induknya itu dipakai untuk berperang. Jadi sabar saja, ya, apa boleh buat, kurang lebih seperti ini. Di orang-orang ini sudah menetapkan bahwa kita harus berperang. Nah, itu maksudnya qad sanna li qaumuka, telah menetapkan kalau kita ini mau berperang, dan itu akan terus menerus seperti itu. Jadi bersabar saja. Kurang lebih seperti itu. Peperangan terjadi begitu sengit, begitu luar biasa. Nah, bahasa al-sak itu bahasa yang biasa didengar di bahasanya orang-orang Arab, bahkan di dalam bait-bait syair. Oleh karena itulah Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia harus dicari artinya. Cari artinya sak itu di mana? Di diwannya orang Arab dalam arti yang syair. Kalau memang ada, ya itu kita gunakan, dan ternyata ada. Inilah yang dikutip oleh Imam Ibnu Abbas. Khair. Jadi kesimpulannya adalah luar biasa, ya, keadaan hari kiamat itu, huru-haranya seperti apa, itu luar biasa sekali. Qala Ibnu Abbas, nah berkata Ibnu Abbas, hadza yaumu karbin wa syiddatin. Ini adalah hari yang karbin, menyusahkan, hari yang menyedihkan, wa syiddatin, dan hari yang sangat keras. Itu maksud daripada saat. Oke. Tidak ada komentar daripada Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Jadi beliau setuju tentang itu. Apalagi wa min dzalika, di antaranya adalah al-jambu. Kata al-jambu, tepi, sisi, ya, samping, itu disebut dengan jambu. Itu mengindikasikan tasbih atau tajsim. Bi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi ala ma farrattu fi jambillah, ya, atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan kemarin kita singgung tentang keadaan orang yang menyesal di hari kemudian terhadap apa yang dia lalaikan di sisi Allah. Nah, bahasa jambun di sini ini mau dikomentari. Artinya fi ta'atihi wa haqqihi, artinya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan terkait hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Oke.
Li'anna tafrita innama yaqa'u fi dzalika, karena sesungguhnya yang namanya kelalaian itu, aku melalaikan, itu hanya terjadi nama yaqa'u fi dzalika, pada yang demikian itu, pada hal atau dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau haknya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa'u fil jambil ma'hud, dan itu tidak terjadi pada jambun, ya, bahasa jambun al-ma'hud, yang biasa, yang umum, yang biasa kita dengar dalam bahasa sehari-hari, yang mana diartikan sisi. Aku lalai di pinggirmu, kan ndak nyambung. Aku lalai di sampingmu. Maksudnya aku lalai apa yang menjadi hakmu. Itu maksudnya. Oke. Apalagi wa min dzalika sifatul qurbi, dan diantaranya adalah sifat al-qurbi, dekat. Al-qurbi, dekat, fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Al-Baqarah 186. Apalagi ayatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Biasa diartikan seperti itu. Artinya bil ilmi. Nah, artinya di sini adalah ilmu pengetahuan. Jadi kata korbun itu yang mana mengindikasikan tasbih pada dasarnya atau tajsim, itu harus ditakwil dengan menggunakan bahasa yang tidak mengindikasikan keduanya itu. Apa dia? Al-ilmu, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dan tidak ada komentar panjang lebar tentang itu. Oke, saya rasa sampai di situ saja dulu. Nanti kita teruskan. Hada wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.